Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah wa rithumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Wasini bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat terutama kepada diri pribadi khatib dan juga untuk jamaah sekalian. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa di mana-mana pun kita berada. Ittaqullaha haitsu ma kunta watbil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita bertakwa dimanapun kita berada. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jemaah rahimakumullah. Pertanyaannya, apa itu takwa? Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, takwa adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya atau petunjuk yang Allah berikan karena mengharapkan rahmatnya, dan ia meninggalkan segala kemaksiatan atau larangannya. Tidaklah seorang dikatakan mendekatkan diri kepada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amalan wajib yang aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadirin Jumat rahimakumullah. Dalam era yang serba digital ini, teknologi berkembang sangat pesat, menawarkan berbagai kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi. Namun di balik kemudahan ini terdapat banyak ancaman besar bagi kita sebagai penggunanya. Ancaman moral, ancaman degradasi moral, terutama dalam lingkungan keluarga. Media sosial yang awalnya sebagai sarana kebaikan kini menjadi lahan subur untuk menyebarkan berbagai konten yang merusak nilai-nilai akhlak dan agama. Saat ini betapa mudahnya konten tak senonoh tersebar di media sosial. Konten yang dahulu dianggap tabu kini begitu mudah diakses bahkan oleh anak-anak kita, dan seakan-akan hal itu menjadi hal yang biasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, telah ditetapkan bagi setiap keturunan Adam bagian tertentu dari zina yang pasti akan dihadapinya, dan ia tidak dapat menghindarinya. Zina kedua adalah
mata adalah melalui pandangan. Zina kedua telinga adalah dengan mendengarkan hal yang tidak baik. Zina lisan adalah melalui ucapan. Zina tangan adalah dengan menyentuh. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan bahwa mata, telinga, lisan, dan tangan kita, bahkan kaki dan hati kita pun dapat terlibat dalam zina secara tidak langsung melalui tindakan-tindakan yang tampaknya kita anggap sepele. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada anak laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah hal yang lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mereka perbuat. Jamaah Jumat rahimakumullah, tontonan tak senonoh itu justru merusak hati kita. Ketika seorang terus melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, akan tumbuh ketidakpuasan dalam diri. Bahkan dampaknya pun bisa merusak hubungan suami istri, menimbulkan cemburu, ketidakpercayaan, dan kecurigaan. Hal-hal inilah yang banyak memicu keretakan rumah tangga dan tidak sedikit yang akhirnya berujung pada perceraian. Jemaah Jumat rahimakumullah, tontonan tak senonoh itu menciptakan bayangan dan fantasi yang jauh dari kenyataan. Terkadang kita mengalami kekecewaan kepada pasangan karena bayangan kita, fantasi kita berbeda dengan realita yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yakribun." Sekali-kali tidak, kata Allah. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ayat ini menegaskan bahwa dosa dan keburukan yang terus-menerus, yang istimrar selalu dilakukan, dapat menutupi hati seseorang. Rasulullah SAW bersabda, beliau menjelaskan bahwa saat seseorang hamba melakukan dosa, muncul titik hitam di dalam hatinya. Jika ia berhenti, ia beristighfar, ia bertaubat, maka titik itu akan kembali hilang dan bersih. Namun jika dosa itu diulang-ulang kembali, titik hitam tersebut akan bertambah. Itulah penjelasan dari makna Aaron dalam Al-Quran tersebut. Imam Mujahid rahimahullah menggambarkan bahwa hati manusia itu ibarat telapak tangan, pada awalnya itu terbuka lebar. Ketika seorang berbuat dosa, maka dia akan menggenggam, perlahan menutup dan akhirnya tergenggam erat dan kita tidak bisa melepasnya. Tetapi ketika seseorang melakukan kebaikan istimrar berulang-ulang kali, maka itu tangannya itu akan terbuka, tangannya itu akan membuka ibaratnya dalam Fathul Qadir. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita semua tahu bahwa Islam memandang hubungan suami istri itu sebagai anugerah dan amanah yang harus dijaga. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kita itu dilarang untuk mendekati zina. Dalam ayatnya itu, wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina, bukan janganlah engkau melakukan zina. Artinya apa? Artinya mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan zinanya itu sendiri. Jadi ketika kita melihat hal-hal yang tak senonoh, kita melakukan hal-hal yang tak senonoh, itu sudah masuk dalam kategori zina. Bahkan berpegangan tangan dan berdua-duaan itu udah masuk pintu dari zina itu sendiri. Karena wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Untuk itu, Islam memberikan solusi agar kita terhindar dari godaan semacam ini. Pertama, kita harus memperkuat hubungan kita dengan Allah, ma'iyatullah. Kita harus merasakan al-ihsan, keberadaan Allah sendiri.
kita tahu bahwasanya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Maka ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti kita beranggapan bahwasanya itu kita dipantau terus, ada CCTV yang tak pernah mati, yakni Allah selalu melihat kita. Dan yang kedua adalah penting bagi kita untuk menjaga pandangan kita, ghadul basar. Seperti ayat sebelumnya bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk ghadul basar, untuk menahan pandangan atau menundukkan pandangan. Dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang tidak disengaja, maka beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandangan. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang tak senonoh, hendaknya kita langsung memalingkan pandangan. Ketika satu detik awal kita melihat, mungkin Allah bisa memaafkan kita. Tetapi ketika kita masih tidak berpaling, maka itu masuk dalam kategori zina mata, atau kita tidak bisa menahan pandangan kita dalam hal-hal yang tidak senonoh itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita bertekad untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya, terutama bahaya pornografi dan zina itu sendiri. Jadikan keluarga kita sebagai benteng, tempat yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah, rasa syukur kita terhadap anugerah Allah, anugerah yang diberikan Allah, yakni anugerah pasangan kita, anugerah keluarga kita. Pandanglah pasangan kita sebagai karunia dari Allah. Hanya dengan menjaga diri dari dosa dan mematuhi aturan Allah, kita bisa meraih ketenangan hidup yang hakiki. Semoga Allah memberikan perlindungan bagi kita semua. Astaghfirullahaladzim. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfirna bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa adzabil qabr. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.